Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, children. Good morning to teacher. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Yes, I'm fine. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu, ya. Membaca doa dimulai. Selesai. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen murid satu persatu. Jika namanya dipanggil, nanti acungkan tangannya. No. Jika namanya dipanggil, ucapkan hadir. Oke. Nida, Hadir. Fioni, Hadir. Nanda. Hadir, Oke, Miss. hadir semua. Nah, pertama-tama Ibu akan mengenalkan materi apa sih yang akan kita bawakan hari ini pada pertemuan pertama ini. Oke. Nah, Ibu akan membawakan materi stating capability and willingness. Apa itu? Nah, Ibu akan memberitahu kalian nih, akan memberi gambaran ke kalian supaya kalian tidak bingung nanti pada saat pembelajaran masuk materi. Nah, stating capability ini dan willingness ini mengetahui kemampuan atau menanyakan kemauan atau ketidakmauan seseorang, entah itu teman atau sahabat ataupun masyarakat ataupun orang-orang yang kalian kenal atau tidak kalian kenal, dengan cara mengobrol atau berwawancara, itu kalian akan mengetahui semuanya. Nah, dalam kemampuan dan kemauan ini kita mempunyai step-stepnya, bukan step-step sih, kayak beberapa pemakaian kalimatnya untuk membuat kalimatnya. Dan kita mulai saja dalam stating capability. Nah, dalam stating capability ini memakai 3 modal. Yang pertama can, kedua could, ketiga be able to. Nah, dalam 3 modal ini pemakaiannya beda-beda. Nah, yang pertama kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama itu can. Can itu dapat digunakan menyatakan kapasibilitas dalam bahasa Inggris. Nah, modal can ini dipakai untuk bentuk present tense atau di masa sekarang. Nah, pola umumnya itu yaitu subjek plus modal, yaitu can plus verb one. Nah, Ibu akan memberikan contoh nih. Satu contoh dalam modal can ini yaitu Jono can climb a tree. Nah, di sini artinya itu Jono dapat memanjat pohon. Nah, dalam memanjat pohon ini yaitu yang sedang dilakukan Jono sekarang. Tidak dilakukan Jono di masa lampau. Nah, berarti di sini sudah jelas ya. Masa sekarang itu yang sedang dilakukan, tidak di masa lampau yang kita pernah alamin gitu. Nah, oke, itu dalam modal can ini jika di dalam menyatakan ketidakmampuan bisa menambahkan not. Nah, di dalam pemakaian not ini diletakkan setelah can, setelah modal. Nah, contohnya Tiara cannot ride a bicycle. Nah, di situ not itu diletakkan setelah modal. Oke. Dan untuk membentuk kalimat tanya, maka can ini diletakkan di awal kalimat, di depan kalimat. Contohnya begini, can he sing a song? Nah, can ini diletakkan di awal kalimat, lalu dilanjutkan oleh
subjek dan dilanjutkan oleh verb one. Nah, itu untuk kalimat tanya. Nah, dan ada lagi satu lagi, yaitu dengan question word. Question word itu pemakaian can ini setelah 5W1H. Oke. Setelah 5W1H, can itu pemakaiannya berarti setelah 5W1H. Nah, contohnya itu what can I do for you. Nah, sudah jelaskan dalam kalimatnya what. 5W1H itu kan ada what, why, terus where, terus what, where, dan sebagainya, and how. Nah, itu pemakaian 5W1H dulu, lalu can, dan kata selanjutnya yang membuat menjadi pertanyaan. Oke, kita sudah selesai dalam modal pertama, yaitu can. Nah, di dalam modal kedua ini yaitu could. Nah, could ini perbedaannya adalah could itu digunakan untuk mengekspresikan action atau tindakan bentuk past tense atau bentuk masa lampau. Nah, bedanya dengan can ini, can kan di masa sekarang, sedangkan could itu di masa lampau. Nah, selain past tense, could dimasukkan supaya lebih sopan, polite, bentuk bukan bentuk past. Nah, contohnya di sini itu Santi could Santi could walk 20 km away. Nah, berarti Santi sudah melakukan itu di masa lampau. Nah, sudah dilakukan, berarti bukan dilakukan pada saat itu. Nah, sebenarnya sama saja sih could dan can, hanya bedanya can itu di masa sekarang dan could itu di masa lampau. Oke, yang ketiga ada be able to. Be able to ini dapat digunakan untuk menyatakan kapasibilitas. Nah, be ini bisa termasuk am, is, are, was, were. Nah, dapat digunakan baik present tense maupun past tense. Nah, pola umumnya sama seperti yang awal-awal, yaitu subject plus be able to plus verb one. Nah, contoh di be able to ini yaitu ada she is be able to finish the job herself. Nah, itu contoh yang pertama. Dan dalam menyatakan kalimat ketidakmampuan ini bisa ditambahkan dengan not. Nah, not ini setelah to be atau be. Nah, misal di sini we are not able to continue the journey. Nah, we are ini kan be not, are itu be, dan penambahan notnya itu setelah be, we are not be able to continue the journey. Nah, lalu dalam yang terakhir itu untuk membuat kalimat tanya. Nah, kalimat tanya di sini be diletakkan di awal kalimat. Contohnya is uncle been able to make a delicious cakes. Nah, is ini kan termasuknya be. Nah, tadi yang sudah ibu sebutkan, be itu ada is, am, are, we, were. Nah, di sini ada is itu termasuknya be, dan setelah be ini ada subjek yaitu uncle. Nah, is uncle been able to make a delicious cakes. Nah, seperti itu yang beberapa dalam modal be able to. Dan
Dan keseluruhannya stating capability itu mempunyai 3 modals, bisa memakai 3 modals, yaitu can, could, and be able to. Nah, dan pemakaiannya itu beda-beda. Can itu pemakaiannya di masa sekarang, could itu pemakaiannya di masa lampau yang sudah kita lakukan, dan be able itu bisa dan be able itu bisa digunakan by present tense ataupun past tense, bisa di masa sekarang dan bisa di masa lampau. Oke. Nah, selesai kita membahas stating ability. Lalu yang kedua itu stating willingness. Nah, apa itu stating willingness? Nah, willingness itu berarti kesediaan. Nah, kemauan untuk melakukan sesuatu, untuk menyatakan itu kita dapat menggunakan modals will atau would. Nah, kita memakai 2 modals, will dan would. Nah, yang berarti artinya sama saja, yang berarti akan, bisa akan, mau, sedia, bersedia. Nah, will dan would itu memiliki kesamaan, tetapi perbedaannya adalah will digunakan untuk bentuk present tense atau di masa sekarang, dan would itu digunakan untuk masa lampau ataupun bentuk lampau. Nah, pola umumnya subject plus will or would plus verb one, dan adapun penambahan not itu setelah will dan would. Nah, lalu jika membuat kalimatnya, will dan would itu di penempatannya di depan. Will, would, baru subjek, baru verb one. Itu untuk kalimatnya. Nah, sama saja contohnya seperti yang sudah-sudah, dan penempatannya pun sama. Nah, itu yang Ibu bisa jelaskan, dan kira-kira kalian paham gak sih, dan apa sih yang kalian tidak paham, nanti tanyakan saja ke Ibu. Ibu sebelumnya akan memberikan contoh kalian berupa video. Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan, dan ada contoh video yang Ibu dapat dari internet ya. Coba kalian lihat sebentar ya. Kalian lihat, dan ini videonya. Oke, sebentar, lagi loading. Nah, di sini tuh videonya berbentuk wawancara dengan dengan warga asing gitu, dengan bule gitu kan, dengan wawancara supaya kita itu mendapat informasi tentang kemampuan beliau ataupun apa yang sedang beliau lakukan gitu kan. Nah, di sini ada contoh videonya. Gak kelihatan ya. Oh, tidak kelihatan ya. Nah, ini contoh videonya. Nah, contoh videonya itu seperti dialog dengan orang asing dari luar negeri gitu kan ya. Dan kalian itu membuka obrolan dari situ. Nah, kalian bisa mengetahui kemampuan dia apa, dan kemauan dia apa, ketidakmauan dia apa, dan kalian bisa menggunakan tadi yang sudah Ibu jelaskan dalam materinya. Bisa kalian menggunakan. Bu, berarti can itu pemakaiannya di masa lampau, sedangkan could itu di masa sekarang. Ada yang bertanya? Nida? Oke. Pertanyaan Nida itu keliru. Nah,
Jika can itu dilakukan can itu pada masa sekarang dan could itu pada masa lampau, tidak could pada masa sekarang, dan itu keliru. Jadi yang benar itu can itu pada masa sekarang dan could itu pada masa lampau. Nah, bisa dibilang juga itu can itu can itu menggunakan bentuk present tense dan could itu menggunakan past tense. Nah, jadi perbedaannya can itu di masa sekarang dan could itu di masa lampau. Oke, sudah tidak ada yang ditanyakan lagi ya. Nah, sekarang Ibu minta ke kalian, Ibu akan memberikan tugas ke kalian. Coba buatlah dialog beda-beda ya, tidak boleh sama per orangnya, tidak boleh sama dan harus beda-beda. Buatlah dialog, terserah kalian mau memakai can, could, ataupun be able, ataupun will, ataupun would, terserah kalian. Kalian yang pastinya bikin sebuah dialog, lalu setelah itu kalian presentasikan ke depan supaya teman-teman kalian tahu dan supaya bisa Ibu koreksi apa kesalahannya dan itu salah apa benar. Ibu kasih waktu untuk 10 menit ya, dan yang sudah bisa langsung maju ke depan. Hi Ando, how are you today? Oh, hi Andy, I'm fine, thanks. Do you have any planning for tomorrow? No, I haven't. Why? Would you like to go with me to my uncle's house? Of course, I would. But can you drive a car? Don't worry, it's easy. I have took a course and got a driving license, but I'm not able to drive a big car. It doesn't matter. My car is a carry, so you don't need to drive a big car. Yeah, so when we will go? Wait on your home, I will come there. Okay. Ya, sudah selesai. Tadi dari View mempresentasikan hasil tugas dia. Dan selanjutnya Ibu minta yang untuk maju ke depan, Nida. Good morning, Kim. Good morning, Lee. Are you busy today, Kim? Not really. Why? I want to ask you a favor. What is it? Can you help me to fix my lawnmower? Yes, sure, I can. Do you want me to fix it now? Is it okay? Yes, it's okay. Very well. Let's fix it. Okay. Ibu rasa Vio sama Dida sudah benar ya, sudah paham dengan materi yang telah Ibu sampaikan. Dan yang terakhir, Nanda maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nanda Ardiana and I want to present about my dialog miss. Bismillahirrahmanirrahim. Anna. Hey guys, I will need your help. Lulu, what is it, Anna? Anna, so I decided to move to an apartment. So I decided to move from the house that I rent to an apartment. The problem is, I have so many things that I don't know whether I will be able to pack and transport all of them by myself. Ika. That's a piece of cake, Anna. Don't worry, you got us. I will be very willing to help you pack your stuff. What about you, Lulu? Lulu. Sure, me too. I'm able to do it as long as we do it together. Anna, of course, yes. I wouldn't be able to do it alone either. Thanks a lot, guys. Nah, alhamdulillah udah semua yang maju ke depan dan Ibu rasa kalian sudah pada paham dengan materi pertemuan pertama ini. Ibu akan memberi kalian tugas untuk di rumah. Ibu akan memberikan kalian PR, dan PR di sini sama seperti tadi, kalian membuat satu dialog
di rumah, dan nanti pertemuan pertemuan berikutnya nanti kalian kumpulkan PR tersebut dan ibu akan periksa. Dan jika nanti ada yang salah ataupun ada yang keliru, ibu bakal panggil satu persatu dan ibu akan membenarkan yang kelirunya ataupun membenarkan yang salahnya supaya kalian bisa paham juga gitu kan. Nah, oke, mungkin sekian saja ya yang dalam pembelajaran ini. Terima kasih banyak sudah fokus dalam pembelajaran ini, dan ya, ibu akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.